Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan bersama jajarannya mengajak para tukang becak menumbuhkan semangat patriot nasionalisme dengan memasang bendera merah putih di becak mereka Jumat 15 Agustus. Sebelum pemasangan dilakukan, Kapolres terlebih dahulu membagikan bendera merah putih kepada para tukang becak sebagai simbol cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Selain membagikan bendera, Kapolres juga memberikan bantuan sosial berupa 1 karung beras kemasan 5 kg, 1 bungkus nasi, serta vitamin kepada setiap tukang becak yang hadir. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan sehari-hari mereka dan menjaga kesehatan di tengah aktivitas bekerja. Dalam arahannya, ia mengimbau kepada para tukang becak agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta memperhatikan kesehatan fisik dan rohani. Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari para tukang becak yang mengaku senang dan bangga bisa berpartisipasi dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sekaligus menerima bantuan dari Polres Jeneponto. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, TK Pembina Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menggelar karnaval dan berbagai perlombaan. Garis start pertama kali dilakukan oleh para siswa dan orang tua murid di Jalan Kesehatan, Kelurahan Empuang, Kecamatan Binamu pada pukul 8.00 WITA, Sabtu 16 Agustus. Di lokasi, anak-anak dan orang tua siswa tampak antusias mengikuti parade tersebut. Para peserta juga mengenakan berbagai macam kostum yang mencerminkan budaya dan keberagaman bangsa Indonesia, mulai pakaian adat, seragam profesi, hingga tokoh-tokoh pahlawan nasional. Usai menempuh jarak kurang lebih 1 km, para siswa dan orang tua mendampingi anaknya mengikuti lomba. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, kegiatan ini terlebih dahulu dibuka oleh Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar. Islam menyampaikan bahwa karnaval ini adalah bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Wabub juga mengapresiasi pihak panitia yang sudah membuat kegiatan ini berlangsung semarak dan meriah. Mansur, warga desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, terkejut setelah melihat pajak rumahnya tahun ini naik Rp132.000. Padahal di tahun 2024, pajak bangunan rumah berukuran 7,5 meter x 25 meter dengan luas lahan 330 meter persegi tersebut saat itu hanya Rp25.000 saja. Jika dibandingkan, maka total pembayaran yang harus ditutupi sebanyak Rp107.000 dari biaya tarif pajak awal. Selain dirinya, Mansur juga menyebut jika dampak kenaikan PBB tersebut turut dialami tetangganya. Bahkan jumlahnya lebih tak masuk akal, totalnya mencapai ratusan ribu rupiah. Alih-alih membayar tagihan, tetangganya malah mengembalikan bukti pembayaran selembaran SPPT tersebut ke aparat desa. Jika memang kenaikan tarif PBB terjadi, maka semestinya pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan sosialisasi. Namun kenyataannya hal tersebut tak pernah dilakukan. Apabila pemerintah tidak melakukan transparansi di masyarakat, maka peristiwa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah atau di Kabupaten Bone juga dapat berdampak kepada masyarakat Jeneponto. Kegiatan gerak jalan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan berakhir insiden. Lomba yang digelar sejak siang hingga malam pada Jumat 15 Agustus itu membuat belasan pelajar kelelahan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Video amatir yang beredar di media sosial menampilkan sejumlah pelajar yang dibawa ke unit gawat darurat atau GDRS Padongadai Ngale. Salah seorang orang tua korban mengaku kecewa melihat anaknya kesakitan tanpa ada penampingan dari pihak guru di rumah sakit. Direktur Utama Rumah Sakit Padongadai Ngale, Dr. Ruslan membenarkan adanya 16 pelajar yang masuk GD setelah mengikuti lomba.
Sementara itu, tokoh masyarakat Takalar Haji Ziur Rahman menilai lomba tersebut berlangsung tanpa mempertimbangkan aspek ibadah. Peristiwa ini menuai sorotan luas di masyarakat Butapan Ranwangku. Banyak warga menilai lomba tersebut hanya menyiksa pelajar dan berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Lapangan Karebosi kembali dipenuhi lautan manusia pada Minggu 17 Agustus. Aparatur sipil negara atau ASN, pejabat dari berbagai instansi di Kota Makassar menyaksikan upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak pagi Tribun Karebosi telah sesak, pelajar hingga aparatur sipil negara yang ingin merasakan langsung momen bersejarah ini. Tepat pukul 7.05 WITA, suasana mendadak hening. Sirine panjang dibunyikan menandai detik-detik proklamasi. Semua peserta upacara berdiri tegak, menundukkan kepala dan hening cipta dilakukan. Keheningan itu seolah membawa kembali memori 80 tahun lalu ketika proklamasi kemerdekaan pertama kali dikumandangkan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Dengan penuh wibawa ia memimpin jalannya prosesi, didampingi jajaran Forkopimda, pejabat Pemkot, serta perwakilan TNI Polri. Kehadirannya memberikan nuansa kepemimpinan yang kuat sekaligus menjadi simbol keseriusan pemerintah kota menjaga nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Api mengatakan, maka keberkahan adalah untuk bagaimana kita merdeka dari persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga pemerintah menjadi sesuatu yang sangat penting buat masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemprov Sulsel melaksanakan upacara peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia di lapangan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Minggu 17 Agustus. Mengusung tema bertajuk Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Upacara tersebut berlangsung lancar dan hikmat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bertindak selaku inspektur upacara dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi sebagai cadangan inspektur upacara. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menjadi pembaca naskah proklamasi. Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan berdasarkan tema peringatan tahun ini, menjadi suatu seruan optimis untuk berpartisipasi aktif dan melaksanakan percepatan pembangunan. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa program tersebut meliputi penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di Sulsel sendiri, kata Andi Sudirman, semangat Astacita diwujudkan melalui visi Sulawesi Selatan maju dan berkarakter dan 4 misi pokok. Viral di media sosial, anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Parepare melarang sekelompok waria yang ingin ikut gerak jalan dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 tahun. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah waria yang mengenakan berbagai jenis pakaian adat Bugis Makassar dan beberapa daerah di Indonesia berada di jalur peserta jalan santai. Namun seakan tampil di hadapan ribuan warga, petugas Satpol PP langsung melarang para waria tersebut untuk ikut terlibat sebagai peserta gerak jalan 17 Agustus. Kepala Satpol PP Parepare, Ulfalanto angkat bicara terkait peristiwa tersebut hingga viral di media sosial. Ia mengatakan bahwa para waria itu tidak terdaftar sebagai peserta gerak jalan 17-an. Diketahui acara gerak jalan 17-an menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 itu digelar pada Kamis 14 Agustus malam dan diikuti sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kalangan. Namun kelompok waria itu tidak terdaftar sebagai peserta. Akibat adanya aduan tersebut, kata Ulfa, personel Satpol PP yang berada di lokasi langsung membubarkan barisan waria. Namun sempat terjadi cekcok dengan petugas saat akan dibubarkan. Seorang pendaki asal Kabupaten Bone bernama Irfan 24 tahun dilaporkan meninggal saat melakukan pendakian di puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Korban dinyatakan meninggal saat perjalanan turun saat tim SAR gabungan melakukan evakuasi. Andi Sultan mengungkapkan bahwa korban merupakan pendaki lintas alam yang melakukan perjalanan dari Buluk Baria menuju Gunung Bawakaraeng. Korban bersama 16 rekannya memulai perjalanan
pada 12 Agustus dan tiba di puncak Gunung Bawakaraeng pada Sabtu 16 Agustus. Namun pada Minggu pagi ditemukan oleh tim Siaga Merah Putih dalam keadaan hipotermia. Setelah ditangani oleh tim Siaga, keadaan korban belum juga membaik, sehingga tim mengevakuasi korban dengan cara ditandu menuju kaki gunung untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Andi Sultan mengatakan korban tiba di posko Bulu Balea sekitar pukul 19.05 WITA, kemudian dibawa ke Puskesmas Tinggi Moncong untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Posko Lembana sebagai posko induk Siaga Merah Putih di kaki Gunung Bawakaraeng mencatat jumlah pendaki sebanyak 4.172 orang. Pendaftaran dilakukan di beberapa pos registrasi yang tersebar di kawasan pendakian meliputi Bulu Balea, Lembana, Tasoso, dan Panaika. Profesi badut umumnya dijalani oleh masyarakat biasa. Namun siapa sangka seorang brigadir polisi di kota Makassar juga menekuni profesi unik ini. Ia adalah Rida Rusdi Rauf, 28 tahun, anggota Polrestabes Makassar yang akrab disapa Rida. Sejak 2006, Rida telah terbiasa menghibur anak-anak dengan kostum badut. Perjalanannya tak berhenti di situ. Pada 2020, ia mulai menggabungkan aksi badut dengan keterampilan sulap, menjadikannya paket hiburan yang semakin menarik. Menariknya profesi sampingan itu dijalani Rida di luar jam tugas sebagai aparat kepolisian. Ia tetap mengedepankan tugas utama sebagai penegak hukum. Jika ada jadwal manggung yang berbenturan dengan pekerjaannya, Rida menyerahkan orderan tersebut kepada rekannya sesama badut. Berprofesi sebagai aparat kepolisian tidak membuat Rida gengsi dengan profesinya sebagai badut. Meski di awal dirinya menggeluti profesinya ini tidak sedikit yang menghina, bahkan masyarakat ada yang tidak percaya bahwa dia adalah seorang polisi karena menggunakan kostum badut. Hinaan yang dia dapatkan membuat Rida tetap gentar untuk terus menghibur terutama pada anak-anak. Menurutnya, profesinya sebagai polisi terinspirasi untuk menjadi seorang badut karena sama-sama memberikan pelayanan dalam bentuk hiburan kepada anak-anak melalui seni sulap. Rida juga aktif mengabadikan momen dirinya saat menghibur dengan menggunakan kostum badut di media sosialnya.